Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah atas nikmat hari ini. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Syuhada Channel. Oke, ini di depan saya ada handphone Realme Narzo 50A. Ini Narzo 50A. Ini punya teman ya, punya teman. Ini kondisinya minta dilemkan LCD teman-teman ya. Katanya habis jatuh LCD-nya nyeplok. Nah seperti ini. Nyeplok apa itu, kayak telur. Oke ini ya, jadi LCD-nya ngangkat. Ini habis jatuh. Jadi ini HP belum pernah dibongkar. Jadi kondisi ngangkat seperti ini. Ini akan kita coba lewat depan dulu ya. Kita akan coba lepas, terus nanti kita bersihkan lalu kita lem dari depan. Kalau nanti agak susah terus berbahaya ya kita harus bongkar dulu. Oke ya teman-teman ya. Ini sebelumnya juga teman saya ini sudah pernah kesini juga masang ganti baterai Redmi Note 7. Terus dilem, kan bagian belakangnya itu ada kaca ya, jadi harus dilem karena dia nggak punya lemnya, terus nggak ada alat jadi kesini. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Ini saya panaskan blower sebentar. Nah di bagian sini ini masih ada lem ya, dan ini kondisi untung hanya tempered glass. Ini sepertinya LCD masih aman ya, karena terlindungi oleh tempered glass yang sudah seperti ini. Ngeri ini, ngeri teman-teman ya. Bahayanya di tangan ya, teman-teman bisa luka. Ini kan kaca ya. Ini bagusnya yang diganti karena memang bahaya. Oke teman-teman, ini saya buka dengan bantuan blower ya. Ini coba saya lepas dari depan. Mudah-mudahan ya, siapa tahu fleksibelnya bisa agak lebih panjang, jadi tinggal kita pasang lem dari depan. Oke, ini seperti biasa ya teman-teman, buka LCD dengan bantuan plastik seperti ini. Bisa dari bekas touchscreen tab yang jadul itu, atau dari plastik yang lain yang agak tebal. Oke, ini panaskan sedikit lalu kita bantu dengan blower. Ini saya gunakan blower ya, dan ini juga mungkin kalau teman-teman yang mengikuti video-video saya yang bongkar-bongkar LCD itu, saya selalu menggunakan blower, tidak menggunakan kontak cleaner atau yang lain. Tapi terkadang menggunakan minyak kayu putih ya. Tidak menggunakan kontak cleaner atau thinner karena saya berhati-hati aja teman-teman ya. Saya berhati-hati karena takutnya nanti cairannya masuk ke lapisan LCD dan itu bisa ya ada bahaya juga ya. Jadi saya berhati-hati, mending saya gunakan dipanaskan seperti ini. Oke, untuk LCD ternyata tadi nggak nyampe ya, untuk fleksibelnya terlalu pendek. Jadi begitu diangkat nggak bisa terangkat penuh, jadi susah kalau naruh lem dari depan. Jadi ini saya bongkar dari belakang ya seperti biasa. Lepaskan SIM tray-nya. Ini bisa dengan kuku ya teman-teman, kalau punya tipe yang sama dengan kuku bisa, atau dengan alat yang tipis untuk mencongkel bagian backdoor. Oke, ini terlihat ya masih segelan. Kita lepas semua baut-bautnya. Jadi ini HP memang belum pernah dibongkar ya, kata usernya, teman saya tadi belum pernah dibongkar ya. Jadi ini HP-nya HP yang digunakan istrinya,
terus entah dimainkan anaknya atau siapa, terus jatuh katanya, akhirnya LCD-nya copot, nyeplok. Tapi masih menyala ya, masih nyala, cuman LCD-nya aja minta dilem. Nah, ini saya copot bagian atas, saya kelabasan ya teman-teman. Harusnya ini yang bawah nggak perlu dilepas ya, saya baru ingat harusnya nggak dilepas. Bisa, jadi untuk LCD cukup nanti kita lepas baterainya. Jadi kita lepaskan fleksibel konektor di mesin atas, lalu fleksibelnya ke bawah baterai. Jadi mesin bawah nggak perlu lepas. Ini saya kelabasan ya, kurang fokus ini. Oke, jadi untuk fleksibel LCD itu di bawah baterai, jadi kita nanti lepas baterainya. Jadi HP ini kata teman saya tadi jatuh ya. Nah, setelah jatuh nggak mati, cuman LCD-nya coplok gitu. Sebenarnya langsung dilem bisa ya, dari depan langsung dilem ya. Tadi kan yang bagian yang nyoploknya itu bagian sebelah kiri ya, itu sudah agak ngangkat, itu langsung dikasih lem bisa sebenarnya teman ya. Cuman saya berinisiatif sekalian dibersihkan ya, sekalian dibersihkan untuk LCD dan juga bagian framenya supaya lebih rapi. Oke, ini benar-benar masih kuat sekali ya. Cukup mudah ya teman-teman untuk melepas baterainya, cukup mudah, tinggal tarik bagian plastik yang warna hijau tadi ya. Kalau memang berat banget tinggal dibantu dengan minyak kayu putih atau dengan thinner atau kontak clear atau sejenisnya. Ini ya, ini fleksibel dari LCD. Nah, ini dilepas ya, sudah terlepas ya, karena tadi sudah saya blower untuk LCD depannya tadi sudah saya lepas juga. Benar-benar masih mulus untuk LCD-nya ini ya teman-teman. Yang retak-retak tadi depan itu adalah tempered glass-nya, jadi aman, LCD masih aman. Oke, ini benar-benar masih ori bawaan. Jadi ini saya bersihkan sisa lem pabrikan, lem yang ada double tip ya, double tip yang lengket banget dari pabrikannya. Ini agak lama ya teman-teman, ini saya percepat untuk videonya karena memang bersihinnya lama ya teman-teman. Ini lama sekali karena hampir nggak kelihatan untuk double tip yang dari pabriknya. Ini saya bersihkan pelan-pelan. Jadi buat teman-teman yang ingin memasang LCD baru atau yang ori pabrikan seperti ini, pokoknya usahakan untuk membersihkan framenya ya, dengan ya tujuannya supaya ketika nanti pemasangan LCD bisa presisi dan bisa rapet ke frame begitu. Karena kalau nggak dibersihkan ya teman-teman, kalau nggak dibersihkan itu sisa lem yang lama lalu ketimpa lem yang baru, akhirnya lem yang lama kan sudah kering ya, sudah kering, sudah keras, akhirnya ketimpa lem baru menonjol begitu. Jadi akhirnya LCD-nya nggak presisi ke frame, jadi agak ngangkat begitu. Oke, ini sudah saya bersihkan ya, saya percepat. Tinggal kita pasangkan lem. Untuk lem gunakan seperti biasa, ini merek T7000. Bisa gunakan lem dengan merek yang lain dengan tujuan sama, merekatkan LCD. Ini yang saya gunakan warna hitam ya teman-teman, karena setahu saya warna hitam lebih cepat kering setahu saya, tapi tergantung juga ya teknisi masing-masing, atau teman-teman mungkin sering pakai warna yang bening juga silahkan, tidak masalah. Ini saya gunakan warna hitam. Oke, intinya ketika menempelkan lemnya ya, naruh lemnya seperti ini, usahakan untuk benar-benar rapi ya teman-teman, karena supaya nggak keluar dari frame nanti ketika dipasang LCD. Ini sudah saya tempelkan dan presisi ya, tinggal kita kencangkan. Ini saya gunakan
karet ya teman-teman, supaya lebih menempel framenya, lebih rapat. Sebenarnya kalau mau lebih aman ya, ini gunakan isolasi ya teman-teman ya, gunakan isolasi yang bening ataupun yang terserah, mau lakban juga bisa, karena lebih aman ya. Karena kalau menggunakan isolasi tekanannya akan sama gitu. Nah kalau menggunakan karet, jadi karet ini lama-lama neken terus gitu. Nah, sebenarnya agak kurang aman pakai karet, tapi karena ini LCD-nya memang masih ori dan ini hanya merekatkan saja, ya insya Allah aman dengan karet begitu. Nah kalau LCD-nya KW misalnya teman-teman, LCD KW itu ya pakai isolasi saja sebenarnya lebih aman. Oke, ini sudah kurang lebih 1 jam sudah kering ya untuk LCD-nya, lemnya. Saya lepaskan karet. Jadi untuk pengeringan lemnya ya, itu bisa minimal ya setengah jam teman-teman ya, minimal setengah jam. Lebih dari setengah jam itu lebih bagus, jadi lebih rapat. Oke, ini saya lihat sudah presisi dan sudah kering ya. Mudah-mudahan ini bisa awet. Ini memang untuk tempered glass sebaiknya diganti ya, karena bahaya bisa melukai tangan karena terbuat dari kaca teman-teman ya. Oke, ini sudah, saya akan pasangkan untuk baterainya. Jadi sebelum saya pasang untuk penutup mesin, alangkah baiknya kita tes ya teman-teman ya. Jadi sangat gampang ya teman-teman kalau ingin pasang LCD sendiri. Yang penting ada lem, kemudian ada yang untuk membersihin, bisa sikat, bisa yang lain, sama obeng ya untuk nyopot baut. Kemudian ada cairan, bisa minyak kayu putih yang enak dicarinya, atau thinner ya, bensin juga bisa sebenarnya teman-teman ya. Oke, ini saya coba untuk hidupkan dulu sebelum saya pasangkan untuk penutup mesin. Oke, ternyata dikunci ya, dan alhamdulillah masih menyala. Oke, sudah normal, sentuh juga normal, saya matikan. Tinggal kita rakit ya teman-teman. Untuk mesin penutup mesin atas, yang tadi yang bawah kelabasan ya teman-teman, harusnya nggak dilepas, malah sudah saya copot. Oke, untuk pemasangan diusahakan serapi mungkin, rapat ya teman-teman untuk penutup mesin. Jadi celah-celah yang kira-kira terbuka rapatkan, karena terkadang kalau nggak teliti ya, masang penutup mesin ada yang sedikit terbuka kadang, nah, itu membuat back covernya nanti pas ditutup agak berat atau maksa ditutup, akhirnya menganga sedikit. Nah bagian backdoornya gitu. Cukup mudah ya buat teman-teman semua yang ingin, kalau misal ada HP-nya sendiri yang mau ganti LCD, dibongkar sendiri nggak masalah. Yang penting berani bongkarnya, kemudian ada alat minimal ya, obeng, lem LCD, kemudian ada karet atau isolasi boleh, kemudian ada minyak kayu putih ya, yang gampang dicari di warung-warung terdekat mungkin banyak, untuk melunakkan si lem tadi pas di LCD ketika membukanya. Dengan modal itu insya Allah sudah bisa mengganti LCD sendiri ya teman-teman. Jadi untuk menghemat pengeluaran ya teman-teman, bisa pasang sendiri di rumah, asal hati-hati dan teliti begitu.
Sebenarnya ini usernya memang ingin masang sendiri, cuman karena nggak ada lem, nggak ada alat juga, jadi dan juga orangnya ngajar di kampus, jadi ya waktunya nggak sempet juga, jadi minta bantuan ke saya. Oke teman-teman, itu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.